Part 32. Persiapan pernikahan. 3 bulan berlalu. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Hari ini papa dan mama kembali ke kota ini untuk menghadiri acara wisuda putri bungsu mereka. Aku sangat bahagia karena akhirnya telah berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Ini merupakan impian yang telah aku nantikan sejak dulu. Papa dan mama juga turut bahagia melihat pencapaian yang kuraih sekarang. Aku sangat bangga memperoleh apa yang menjadi harapan terbaik, di mana tercatat sebagai mahasiswa dengan nilai kumlut. Wisnu juga terlihat senang mendampingiku dalam acara wisuda. Perhatian dan cinta tulus yang dia tunjukkan telah memantapkan hati ini untuk menentukan pilihan kepada dirinya. Dia dengan sabar menunggu kesiapanku melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Terus terang, dalam 3 bulan ini aku masih sering melakukan komunikasi dengan Chandra tanpa sepengetahuan Wisnu. Namun, aku merasa bahwa hubungan yang terjalin saat ini bersamanya tidak lebih dari sahabat saja, walaupun dia masih sangat sering mengingatkan kenangan yang dulu kami jalani hingga membuat hati ini sempat dalam keraguan. Namun, aku akhirnya sadar bahwa laki-laki yang akan mendampingi hidupku adalah Wisnu, bukan Chandra. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti hati laki-laki yang cintanya begitu tulus aku rasakan. Wisnu dengan sabar tetap menyayangiku saat hati ini masih bimbang untuk melanjutkan hubungan bersamanya. Seandainya Chandra bisa bersikap berani dan pantang menyerah seperti apa yang Wisnu lakukan, mungkin hati dan cinta ini akan menjadi miliknya. Namun, dia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Dirinya justru menyembunyikan kebenaran bahwa ibunya telah merestui hubungan kami. Aku kecewa karena dia tidak berusaha jujur. Jika alasannya tidak dapat menghubungiku selama beberapa tahun lamanya, dia tetap bisa menyampaikan hal penting tersebut kepada orang tuaku pada saat mereka bertemu. Akan tetapi, dia tidak melakukan hal itu karena kenyataannya aku baru mengetahui tentang restu yang ibunya berikan setelah resmi menjadi tunangan Wisnu. Aku merasa bahwa usahanya tidak sungguh-sungguh untuk bersatu denganku. Mungkin ini jalan yang harus kami lalui. Dia tidak ditakdirkan untuk mendampingi hidupku. Kenyataan yang kuhadapi saat ini, Wisnu yang selalu setia mencintai dan menyayangiku. Selamat ya sayang, atas apa yang kamu raih sekarang. Aku bangga memiliki calon istri yang sangat membanggakan sepertimu. Wisnu mencium jemariku dengan lembut. Terima kasih atas dukungan yang kamu berikan selama ini. Aku tidak mungkin bisa meraih semua ini tanpa bantuanmu. Aku merasa bangga mendengar ucapan selamat darinya. Bantuan apa sayang? Kamu memperoleh prestasi luar biasa ini berkat kerja keras dan kegigihan kamu selama ini. Aku hanya berusaha mendukung apa yang menjadi impian tunanganku. Yang antar jemput aku selama kuliah kan kamu. Itu dukungan yang sangat berharga untukku. Kalau aku banyak tugas, kamu juga selalu ikhlas membantuku. Itu sudah menjadi kewajibanku sayang. Kamu tidak perlu berterima kasih, karena sudah sepantasnya seorang calon suami selalu melakukan apa yang terbaik untuk calon istrinya. Kamu gombal banget sih. Aku mencubit pinggangnya. Au, sakit sayang. Cubitanmu hebat ya. Kamu sih gombal mulu. Siapa yang gombal sayang? Itu kenyataan kalau aku pasti akan berusaha memberikan yang terbaik untuk wanitaku. Iya deh, aku percaya. Tapi kamu harus janji akan tetap mencintai dan menyayangiku dengan tulus selamanya. Itu pasti sayang. Aku janji akan tetap mencintaimu hingga akhir hayat. Kamu wanita impian yang telah ditakdirkan untuk mendampingi hidupku. Romantis banget sih tunanganku. Aku mengusap pipinya. Papa dan mama lihatin kita tuh. Wisnu menunjuk ke arah orang tuaku yang sedang tersenyum melihat ke arah kami. Aku segera menjauhkan tangan dari pipi Wisnu. Aku bahagia menyaksikan senyuman yang ditunjukkan oleh kedua orang tua yang sangat aku sayangi. Rasanya sudah sangat lama tidak melihat keceriaan terpancar dari wajah mereka. Aku sangat tahu kalau papa dan mama mengharapkan kebahagiaan menghampiri putrinya.
Hati ini sangat yakin untuk menyerahkan jiwa dan raga kepada laki-laki yang sedang menjalin hubungan denganku. Dia tidak hanya mencintai diriku, tetapi juga sangat menyayangi dan menghormati kedua orang tuaku. Ternyata cinta pertama itu tidak selamanya akan menjadi cinta terakhir. Dalam kenyataannya, laki-laki yang baru aku kenal dalam beberapa tahun terakhir ini akan mendampingi hidupku duduk di pelaminan nanti. Penantian cinta yang kuharapkan selama ini telah berakhir. Wisnu berhasil mencairkan hati yang dulunya sangat membeku karena sulit melupakan cinta pertama. Sahabat masa kecil selamanya hanya akan menjadi kenangan, karena laki-laki yang kini bersamaku adalah harapan. Selamat tinggal masa lalu yang tidak dapat bersatu denganku. Semoga kebahagiaan juga akan segera menghampirimu. Maafkan aku yang tidak bisa memilih hidup bersamamu, karena cinta dan hati ini sekarang telah kuserahkan untuk tunanganku. Apakah kamu merasa bahagia dengan laki-laki pilihanmu, Al? Tanya Chandra melalui telepon 2 minggu yang lalu. Aku sangat bahagia, Ndra. Dia laki-laki yang ditakdirkan untuk mendampingi hidupku. Aku sudah yakin kalau dia yang terbaik untukku. Aku dengan ikhlas mengatakan yang sebenarnya kepada Chandra. Jika memang dia yang terbaik untukmu, aku ikhlas, Alia. Aku mendengar suara Chandra seperti menahan isak tangis. Kamu nangis, Ndra? Tanyaku kepadanya. Akhirnya, dia benar-benar mengeluarkan suara tangis yang aku dengar di telepon. Aku harus ikhlas, walaupun sangat sakit. Aku kembali kehilangan wanita yang sangat aku cintai dalam hidupku. Ternyata penantianku selama ini tetap berakhir dengan perpisahan. Inilah kenyataan yang harus aku hadapi saat ini. Semoga kamu segera menemukan seseorang yang mampu memberimu kebahagiaan, Ndra. Aku berharap agar kamu segera melupakan diriku dari hatimu. Aku bukan jodoh yang kamu impikan, karena selamanya kita hanya akan menjadi kenangan. Aku tidak yakin dapat membuka hati untuk orang lain, karena cinta yang kumiliki hanya untukmu. Tapi aku harus melepaskanmu untuk bersatu dengan laki-laki pilihanmu. Selamat tinggal wanita impianku, aku sangat mencintaimu. Chandra segera menutup telepon. Setelah perbincangan kami 2 minggu yang lalu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentangnya hingga hari ini. Dia seperti hilang di telan bumi tanpa berita. Aku mencoba menghubunginya beberapa hari yang lalu untuk menanyakan kabar, tetapi nomor ponselnya tidak aktif. Mungkin ini jalan terbaik untuk kami berdua, tidak perlu berhubungan lagi. Saat ini, aku harus fokus kepada laki-laki yang sedang bersamaku. Dia pilihan terbaik yang akan menjalani hidup bersamaku. Kami akan mengarungi bahtera rumah tangga dengan bahagia selamanya. Wisnu, pria yang telah berhasil menciptakan kebersamaan yang indah. Sayang, mikirin apa sih? Acaranya udah selesai. Kita pulang yuk ke rumah papi dan mami. Mereka ingin memberikan kejutan untukmu. Wisnu membuyarkan lamunanku. Kejutan apa? Kalau dikasih tahu sekarang, namanya bukan kejutan, sayang. Aku beserta Wisnu, papa dan mama akhirnya meninggalkan tempat wisuda menuju rumah orang tua Wisnu. Benar-benar di luar dugaan dengan kejutan yang telah dipersiapkan oleh Pak Ardan dan Bu Jessi. Mereka merayakan kelulusanku dengan mengadakan acara yang dihadiri banyak orang. Selamat untuk putri mama dan papa. Mama tiba-tiba memelukku. Ini kejutan dari orang tua dan calon mertuamu, nak, sambung papa. Terima kasih untuk semuanya. Alia terharu. Aku menyalami mereka secara bergantian. Kebahagiaan yang kurasakan amat indah dan mengharukan, di mana orang-orang yang kusayangi selalu memberikan yang terbaik untukku. Aku sangat bangga menerima kejutan yang mereka berikan. Ini benar-benar luar biasa. Seminggu kemudian, setelah acara wisuda selesai, semua keluarga mulai mempersiapkan rencana pernikahanku. Wisnu dengan senyuman yang selalu mampu meluluhkan perasaanku, berlutut sambil menyerahkan bunga kepadaku 2 hari yang lalu. Izinkan aku menemani hari-harimu, sayang. Menikahlah denganku, wahai wanita impianku. Aku tersanjung melihat usahanya. Kamu ya selalu aja mampu membuatku tersenyum. Aku mengembangkan senyuman di depannya. Jadilah ratu di istana cinta kita.
Dia kembali dengan kalimat yang membuat pipiku terasa memanas. Lebay banget sih kamu. Kok lebay sih sayang? Aku ngebet ingin segera menikahimu. Tuh kan makin lebay. Aku serius sayang. Iya, aku bersedia menjadi ratumu. Aku sangat yakin dengan hatiku. Dia berdiri dan spontan langsung memelukku. Terima kasih sayang, aku sangat mencintaimu. Aku masih membayangkan usaha Wisnu yang mampu membuat hati ini bergetar. Sekarang aku merasa menjadi wanita paling beruntung karena telah menemukan laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupku. Dia selalu berhasil memberikan sesuatu yang mampu membuat diriku tersenyum sendiri. Ternyata aku sekarang kembali merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Setelah beberapa tahun tidak mampu melepas bayangan masa lalu. Inilah kehidupan yang harus kujalani. Ikhlas memilih Wisnu menjadi pasangan hidup yang akan membahagiakan diriku. Aku sangat yakin dan percaya bahwa laki-laki itu mampu mewujudkan semua harapan yang ada. Dia calon imam terbaik. Mikirin apa tuh, senyum-senyum sendiri? Tanya mama yang ternyata menyadari sikapku karena memikirkan Wisnu. Sudah 2 hari lamanya, aku kembali ke kota kelahiran yang banyak memberikan kenangan. Orang tua meminta agar pernikahanku dan Wisnu dilangsungkan di kota ini. Persiapan juga dilakukan di rumah orang tuaku dan semua anggota keluarga sangat bahagia. 2 minggu lagi, aku akan resmi kembali menyandang status sebagai istri. Aku akan memiliki suami yang aku pilih dari lubuk hati yang paling dalam. Aku merasa bahwa apa yang terjadi dalam diriku akhir-akhir ini merupakan anugerah terindah. Wisnu akan menjadi suami terakhir dalam hidupku. Aku berjanji akan menyerahkan jiwa dan raga ini hanya untuknya. Ini kenyataan yang mengharukan, di mana laki-laki baik itu bersedia menerima kekuranganku. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselku. Aku meraih benda tersebut dan melihat nama Yani di layar. Ada perlu apa dia mau nelponku? Apakah dia ingin membantu persiapan pernikahan sahabatnya? Halo Yan, aku menerima telepon dari Yani. Alia, oh ya, kamu gak balas pesanku. Aku kirim undangan pernikahanku, tapi kamu gak ada respon. Alia, iya, ada apa? Chandra sakit Al, dia selalu menyebut namamu. Aku terkejut mendengar ucapan Yani. Sakit apa Yan? Kata uminya, dia sudah beberapa hari ini tidak makan dan akhirnya pingsan, lalu masuk rumah sakit. Dokter bilang kalau Chandra tertekan batin dan dia nggak mau ngomong sama orang lain. Dia hanya menyebut namamu. Tolong kasihani Chandra Al. Baiklah, aku akan segera ke desa hari ini. Aku nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa padanya. Walau bagaimanapun, dia sahabatku dan dia pernah mengisi hatiku. Aku harus segera bertemu Chandra dan berharap dia akan baik-baik saja. Aku tidak perlu memberitahukan hal ini kepada Wisnu karena aku takut jika laki-laki itu tidak memberikan izin. Saat acara pernikahan sudah ditentukan dan aku sangat yakin untuk menjadi istri Wisnu, kenapa tiba-tiba harus mendengarkan kabar tentang Chandra? Kenapa harus seperti ini? Apakah ini sebuah petunjuk yang tidak dapat kupahami? Namun aku harus tetap yakin kalau cinta pertama itu hanya akan menjadi kenangan. Kenapa hatiku sedih mengetahui laki-laki yang dulu sangat kucintai dalam keadaan sakit saat ini? Aku tidak kuasa menahan kepedihan mengetahui Chandra masih tetap mengingat diriku dalam hidupnya. Mungkin yang kurasakan saat ini hanyalah perasaan seorang sahabat, tidak lebih. Aku sudah sering mengingatkan dirinya agar melupakan semua kenangan yang pernah kami lalui. Dia berjanji akan mencoba melakukan apa yang aku minta. Namun, ternyata dia tidak memenuhi permintaanku. Kenyataan sekarang dirinya dalam keadaan sakit. Aku benar-benar khawatir dengan keadaan Chandra saat ini. Aku tidak pernah menyangka kalau situasi seperti ini bisa terjadi terhadap laki-laki yang dulu sangat tegar menurutku. Kenapa dia tidak berusaha kuat seperti yang dilakukan saat pernikahan pertamaku dengan Mas Arif? Kamu harus datang secepatnya Al. Hanya kamu yang bisa menolong Chandra. Yani kembali memberikan penjelasan. Iya Yan, aku pasti datang. Aku akan kembali menjelaskan kepada Chandra kalau kami hanya sebatas masa lalu. Aku berharap setelah bertemu dengannya, dia sadar akan sesuatu yang tidak dapat diharapkan dariku. Kami hanya akan tetap menjadi sahabat selamanya
bukan sebagai pasangan. Apa reaksi Wisnu jika mengetahui tindakan Alia?